soal mengucapkan selamat hari raya kepada orang non-muslim. Nah ini saya kira penting. Karena mungkin Bapak banyak punya kolega orang non-muslim, orang Kristen gitu ya. Pak, saya selama 9 tahun di Mesir, itu sudah terbiasa melihat ulama-ulama Al-Azhar. Itu ulama beneran loh Pak. Mereka itu bukan ulama kaleng-kaleng, semuanya hafal Quran. Jangan tanya hafal Quran lah, hafal Quran itu standar paling awal bagi ulama Al-Azhar itu. Penguasaan agamanya bukan main-main. Itu saya lihat Pak, itu biasa sekali tuh gereja Al-Azhar itu bersalaman dengan pendeta-pendeta Kristen Koptik di sana. Uhani al-Masihiyin bi'aidil milad Sayyidil Masih alaihissalam. Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita umat Kristiani atas perayaan. Mereka kan Natalnya bukan tanggal 25. Tapi bulan apa gitu, saya nggak tahu tuh. Kalau Kristen Koptik itu ya. Nah kita harus bedakan begini. Kita harus bedakan antara pengucapan selamat yang sebatas basa-basi dengan pengucapan selamat yang disertai persetujuan bahwa kita mengimani keimanan yang bersangkutan. Itu beda. Nah ulama-ulama yang membolehkan. Emang ada yang bolehkan Pak? Karena begini, karena sebetulnya ucapan selamat itu hanya berdimensi sosial. Itu kayak basa-basi aja sebetulnya. Sekarang aja Pak orang non-muslim itu kadang udah banyak ucapin assalamualaikum, ya kan? Sama kita. Kadang ucapin alhamdulillah. Kalau misalnya astagfirullah ya kan? Orang non-muslim itu. Subhanallah sekarang ada loh. Kadang-kadang itu sekarang itu untuk konteks sekarang ya. Kadang-kadang itu ucapan mereka kalau kita lebaran ucapin selamat lebaran. Kalau misalnya mereka Natalan gak selamat Natal. Kalau hanya sebatas basa-basi, iman kita tetap terjaga, gak mengakui imannya mereka, gak jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Nuruddin menjelaskan bahwa ucapan selamat hari raya kepada non-muslim seperti Natal dapat dibolehkan jika hanya sebatas basa-basi sosial, bukan persetujuan terhadap keyakinan mereka. Beliau mencontohkan ulama Al-Azhar yang mengucapkan selamat kepada pemuka agama Kristen Koptik sebagai bentuk hubungan baik. Pada video kali ini kita dengarkan penjelasan Ustadz Sofyan Khalid Rurai. Simak sampai selesai. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Menggunakan dalil yang mutasyabih. Nah ini perlu diperhatikan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan dalil yang mutasyabih di sini? Maksudnya adalah yang belum jelas bagi sebagian orang, sehingga para penyesat umat memanfaatkan dalil itu untuk menyesatkan. Jadi subhanallah kita harus berhati-hati. Ada orang yang suka menyesatkan orang lain, tapi dengan dalil. Allah sebutkan tentang ini di surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih. Untuk apa? Untuk menyesatkan dan untuk membuat suatu penakwilan, yaitu penakwilan mereka sendiri yang bertentangan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Contoh jamaah sekalian, kebetulan ini tidak lama lagi hari perayaan Natal umat Nasrani. Maka muncullah para penyesat umat berusaha mencari dalil untuk membenarkan bahwa boleh-boleh saja umat Islam mengucapkan selamat Natal. Padahal ulama Islam dari seluruh mazhab sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Ulama Islam dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, Dhahiri, dan yang lainnya, semuanya sepakat. Haram hukumnya umat Islam mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Karena itu secara tidak langsung membenarkan agama mereka. Karena perayaan-perayaan mereka itu kan dari ajaran agama mereka. Dan membenarkan agama selain Islam adalah kekufuran. Dan itu pendustaan terhadap Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama. Tapi muncul para da'i yang menyimpang ini, ulama usul. Mereka mengatakan itu ada dalilnya. Di antara dalilnya kata mereka di surat Maryam ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Nabi Isa alaihissalam, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Keselamatanlah atasku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku mati dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Ayat menyebut keselamatan atasku. Berarti kata mereka, boleh dong mengucapkan selamat atas hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Padahal jemaah sekalian, tidak seorang pun ulama ahli tafsir dan ulama 4 mazhab serta ulama Islam sebelumnya yang pernah memahami ayat ini berarti boleh kita ucapkan selamat Natal.
Ini pemahaman yang baru, pemahaman yang bid'ah. Penafsiran yang bertentangan dengan pendapat seluruh ulama Islam. Nggak ada satupun ulama Islam yang membolehkan mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir, apalagi berdalil dengan ayat. Maka kita pun paham, orang yang berpendapat seperti itu, lalu berdalil dengan ayat, dia adalah orang sesat. Yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat ke-7. Mencari-cari ayat yang belum jelas bagi masyarakat, lalu dia manfaatkan untuk menyesatkan mereka dan membuat penakwilan yang baru. Yang tidak pernah ditakwilkan seperti itu oleh seorang ulama pun terdahulu. Bahkan yang ada adalah kebalikannya. Ulama terdahulu sepakat mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir, hukumnya haram. Sehingga itu bukan termasuk toleransi. Itu adalah pelanggaran berat di dalam agama kita, bukan toleransi. Ditambah lagi jemaah sekalian, mereka merayakan Natal itu atas dua landasan. Landasan yang pertama, karena mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak. Namanya Yesus putra Maria, yang kita sebut Isa putra Maryam alaihi salam. Lalu anak itu dilahirkan ke dunia untuk menebus dosa. Mereka pun senang sehingga mereka rayakan hari lahirnya. Jadi atas dasar keyakinan Allah punya anak, mereka merayakan hari lahir Nabi Isa alaihi salam. Padahal tidak jauh dari ayat tersebut. Itu kan ayat 33 surat Maryam. Tidak jauh darinya, di ayat ke-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Maka lillahi ayyattakhidha min walad subhanah." Tidaklah pantas bagi Allah mengambil seorang anak. Maha suci Dia dari memiliki anak. Bagaimana mungkin mereka tafsirkan ayat ke-33 menjadi bertentangan dengan ayat ke-35? Maka pastilah penafsiran tersebut salah. Karena ayat dengan ayat nggak mungkin bertentangan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai Al-Quran itu berasal dari selain Allah, tentu mereka akan mendapatkan padanya pertentangan yang banyak. Karena Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi nggak mungkin bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian lihat, mengapa Allah mengatakan subhanah, maha suci Dia dari memiliki anak? Karena ucapan Allah memiliki anak adalah pengotoran, penodaan terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin ayat yang ke-33 ditafsirkan untuk mendukung makna penodaan kepada kesucian Allah? Nggak masuk akal. Ini yang pertama. Yang kedua, atas dasar apa umat Nasrani merayakan Natal? Untuk menyembah Nabi Isa alaihissalam, menyembah Yesus, yang mereka sebut dengan misa. Perayaan sebagai upacara penyembahan. Dan dalam Islam itu adalah dosa yang sangat besar, yang disebut dosa syirik dan kufur, menyembah kepada selain Allah. Maka bagaimana mungkin ayat ditafsirkan untuk mengucapkan selamat Natal? Selamat berbuat kekafiran dan kesyirikan maknanya. Karena mereka meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan mereka. Dan ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-30, juga membantah penafsiran mereka. Apa ayat ke-30? Pasti antum hafal. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyah. Allah menyebutkan Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Bukan sesembahan, tapi hamba Allah. Allah memberikan kepadaku kitab, dan Allah jadikan aku seorang nabi. Bukan menjadikan aku sebagai anaknya, atau mengangkat aku sebagai sesembahan manusia, sehingga menjadi satu dari yang tiga, bukan. Tapi aku adalah hamba Allah yang diberikan kitab, dan Allah jadikan aku sebagai seorang nabi. Jadi, di surat yang sama, membantah penafsiran tersebut. Ini contoh. Menggunakan ayat yang mutasyabih, yang bagi sebagian orang mereka nggak paham. Maka dimanfaatkan oleh orang-orang sesat untuk menyesatkan. Oleh karena itu, ada kaidah ahli sunnah untuk selamat dari kesesatan ini, yaitu raddul mutasyabih ilal muhkam. Mengembalikan yang mutasyabih, yang belum jelas pemahamannya, kepada yang muhkam, yang sudah jelas.
Dalam hal ini sudah jelas ulama Islam sepakat haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Jadi berdalil apapun pasti salah kalau bertentangan dengan kesepakatan ulama. Karena nggak mungkin satu orang yang muncul di zaman sekarang pemahamannya bertentangan dengan seluruh ulama Islam dahulu, lalu dia yang benar, dan seluruh ulama Islam terdahulu semuanya salah paham. Itu nggak mungkin. Pasti dia yang salah paham. Dan Nabi SAW juga menegaskan, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau ulama sudah ijma', sepakat, itu sudah pasti benar. Itu muhkam, jelas. Bukan mutasyabih lagi, bukan sesuatu yang belum jelas. Yang menyelisihinya, itu pasti salah. Dan jemaah sekalian, di sini sebenarnya banyak sekali contoh penggunaan dalil-dalil mutasyabih untuk menyesatkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Ustadz Sofyan Khalid Rurai menjelaskan bahaya menggunakan dalil yang mutasyabih, belum jelas bagi sebagian orang untuk menyesatkan umat. Hal ini diangkat dalam konteks perdebatan tentang pengucapan Selamat Natal. Beliau menegaskan bahwa ulama Islam dari seluruh mazhab sepakat bahwa mengucapkan selamat atas hari raya non-muslim seperti Natal hukumnya haram karena dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap keyakinan mereka. Beliau juga menyoroti kesalahan sebagian pihak yang menggunakan surat Maryam ayat 33 sebagai dalil untuk membolehkan ucapan Selamat Natal. Padahal, penafsiran tersebut bertentangan dengan ayat-ayat lain dalam Al-Quran, seperti surat Maryam ayat 35 dan 30, yang menegaskan bahwa Allah tidak memiliki anak dan Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan sesembahan. Beliau menekankan pentingnya mengembalikan ayat yang mutasyabih kepada ayat yang muhkam, jelas serta berpegang pada ijma kesepakatan ulama yang melarang ucapan selamat terhadap hari raya non-muslim. Mengucapkan Selamat Natal menurut beliau bukanlah bentuk toleransi, melainkan pelanggaran berat dalam agama. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini, semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.